Halo Sobat Tani di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama kami di channel kesayangan petani. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang sering sekali muncul, tapi jawabannya krusial banget. Kapan sih waktu terbaik untuk mengairi sawah setelah kita tanam padi? Mungkin sebagian dari kita berpikir, ya tinggal alirkan saja airnya. Yang penting basah. Tapi tunggu dulu. Ternyata tidak sesederhana itu. Waktu pengairan yang salah, entah itu terlalu cepat atau malah kelamaan, bisa bikin tanaman padi kita stres. Kalau sudah stres, akarnya jadi susah berkembang. Penyerapan pupuk jadi tidak maksimal. Dan ujung-ujungnya, hasil panen kita yang jadi korban. Nah, di video kali ini, kita akan kupas tuntas rahasia pengairan yang tepat. Mulai dari mengenali tanda-tanda sawah yang sudah siap diairi, kapan momen paling pas untuk membuka saluran irigasi, sampai cara menjaga kelembapan tanah agar padi tumbuh subur dan sehat. Dengan menerapkan teknik sederhana ini, kita bisa meningkatkan hasil panen secara signifikan tanpa harus keluar biaya tambahan untuk pupuk. Jadi, pastikan tonton video ini sampai selesai ya, karena setiap detiknya penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa siapkan catatan kecil, siapa tahu ada tips penting yang bisa langsung diterapkan di sawah sobat semua. Yuk, kita mulai. Pertama-tama, mari kita pahami dulu kenapa fase setelah tanam ini sangat kritis. Saat bibit padi baru dipindahkan dari persemaian ke lahan sawah, mereka mengalami yang namanya stres pindah tanam. Ibaratnya seperti kita pindah ke lingkungan baru, butuh waktu untuk beradaptasi. Nah, di masa adaptasi inilah akar-akar padi mulai bekerja keras untuk menancap ke dalam tanah dan mencari nutrisi. Jika di saat yang sama kita langsung menggenangi sawah dengan air yang terlalu banyak dan terlalu cepat, akar-akar muda ini bisa kaget, alih-alih tumbuh kuat, mereka malah bisa kekurangan oksigen, menjadi lemah, dan bahkan membusuk. Inilah yang sering tidak kita sadari. Kita pikir dengan banyak air, padi akan cepat besar. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Pertumbuhan awal jadi terhambat, anakan yang terbentuk sedikit, dan fondasi tanaman menjadi tidak kokoh. Sebaliknya, jika kita terlalu lama membiarkan sawah kering kerontang setelah tanam, risikonya juga besar. Tanah yang kering dan keras akan membuat akar sulit menembus lapisan tanah untuk mencari air dan unsur hara. Akibatnya, tanaman akan dehidrasi, layu, dan pertumbuhannya kerdil. Jadi, kuncinya ada pada keseimbangan. Tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Istilahnya, kita perlu menjaga kondisi tanah pada level macak-macak atau lembab optimal. Kondisi inilah yang menjadi surga bagi akar padi untuk tumbuh dan berkembang di minggu-minggu pertama kehidupannya. Lalu, bagaimana cara kita tahu kapan waktu yang tepat untuk mulai mengalirkan air? Jawabannya ada pada pengamatan langsung di lahan sawah kita. Ada beberapa tanda fisik yang bisa kita jadikan patokan. Tanda pertama dan yang paling penting adalah lihat kondisi akar padinya. Coba cabut 1 atau 2 rumpun padi secara acak sekitar 3-5 hari setelah tanam. Lakukan dengan hati-hati ya, jangan sampai merusak tanaman di sekitarnya. Perhatikan akarnya. Jika sudah mulai muncul akar-akar baru yang berwarna putih, bersih, dan segar, itu adalah pertanda bagus. Ini menunjukkan bahwa tanaman padi sudah berhasil beradaptasi dengan lingkungan barunya dan siap untuk menerima pasokan air yang lebih banyak. Sebaliknya, jika akarnya masih pendek, berwarna kecoklatan, atau bahkan terlihat layu, berarti tanaman masih dalam fase stres. Beri waktu beberapa hari lagi sebelum memutuskan untuk mengairi. Tanda kedua adalah kondisi daun padi. Perhatikan apakah daunnya sudah terlihat tegak,
segar, dan warnanya hijau cerah. Jika daun padi sudah bangun dari masa layunya setelah pindah tanam, ini juga sinyal positif bahwa proses fotosintesis sudah berjalan normal dan tanaman siap untuk tumbuh lebih lanjut. Jika daun masih terlihat terkulai lemas, bersabarlah sedikit lagi. Tanda ketiga, perhatikan kondisi tanah. Sentuh permukaan tanahnya. Apakah sudah mulai terlihat retaken halus? Jika ya, ini pertanda bahwa kelembapan tanah sudah mulai berkurang dan sudah saatnya kita memberikan air. Jangan tunggu sampai retakannya besar dan dalam. Karena itu artinya tanah sudah terlalu kering. Idealnya pengairan pertama dilakukan saat tanah masih terasa lembab jika dipegang, tapi tidak becek atau berlumpur. Secara umum, waktu ideal untuk pengairan pertama ini biasanya jatuh antara 5 hingga 7 hari setelah tanam. Tergantung pada kondisi cuaca dan jenis tanah di lokasi Sobat Tani. Ingat, ini hanya patokan umum. Pengamatan langsung di lapangan tetap yang paling utama. Setelah kita yakin bahwa padi dan sawah kita sudah siap, langkah selanjutnya adalah proses pengairan itu sendiri. Jangan langsung menggenangi sawah dengan air yang tinggi ya. Lakukan secara bertahap. Pada pengairan pertama ini, cukup alirkan air setinggi mata kaki atau sekitar 2-3 cm saja. Tujuannya adalah untuk menjaga kelembapan tanah dan memberikan cukup air bagi akar tanpa membuatnya terendam dan kekurangan oksigen. Genangan air yang tipis ini juga punya manfaat lain, yaitu membantu menekan pertumbuhan gulma atau rumput liar di awal-awal masa tanam. Dengan adanya lapisan air, benih gulma akan kesulitan untuk berkecambah. Setelah pengairan pertama, pertahankan ketinggian air di level ini selama beberapa hari. Amati terus respons tanaman. Jika padi terlihat tumbuh dengan baik, anakan mulai bermunculan, barulah kita bisa menaikkan ketinggian air secara bertahap. Seiring dengan bertambahnya umur padi, kebutuhan airnya juga akan meningkat. Puncaknya adalah pada fase pembentukan malai atau fase bunting, di mana tanaman padi membutuhkan pasokan air yang maksimal. Jadi, kuncinya adalah gradual atau bertahap. Jangan pernah melakukan perubahan level air secara drastis. Selalu berikan waktu bagi tanaman untuk beradaptasi. Satu lagi tips penting, usahakan melakukan pengairan di pagi atau sore hari. Hindari mengalirkan air di tengah hari saat matahari sedang terik-teriknya. Perubahan suhu yang drastis antara air irigasi yang dingin dengan tanah yang panas bisa menyebabkan stres tambahan bagi tanaman. Dengan mengatur jadwal pengairan di waktu yang lebih sejuk, kita membantu tanaman beradaptasi dengan lebih baik. Sekarang, mari kita bicara tentang hubungan antara pengairan dengan pemupukan. Ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Waktu pengairan yang tepat akan memaksimalkan efisiensi penyerapan pupuk. Kapan waktu terbaik untuk memupuk? Idealnya, pemupukan pertama dilakukan sesaat sebelum atau bersamaan dengan pengairan pertama. Kenapa begitu? Begini logikanya. Saat kita menebar pupuk, butiran-butiran pupuk itu perlu larut dalam air agar bisa diserap oleh akar tanaman. Jika kita memupuk di lahan yang kering kerontang, pupuk hanya akan diam di permukaan tanah. Sebagian besar nutrisinya, terutama nitrogen dalam bentuk urea, akan menguap ke udara dan terbuang sia-sia. Nah, dengan melakukan pengairan setelah pemupukan, air akan membantu melarutkan pupuk dan membawanya turun ke zona perakaran, tepat di tempat di mana tanaman membutuhkannya. Kondisi tanah yang mekok-mekok atau berair setinggi 2-3 cm adalah kondisi ideal untuk proses ini. Air bertindak sebagai medium transport nutrisi dari butiran pupuk menuju ke akar. Jadi, urutannya jelas.
Tebar pupuk terlebih dahulu, baru kemudian alirkan air secara perlahan. Dengan cara ini, hampir seluruh pupuk yang kita berikan akan termanfaatkan oleh tanaman. Hasilnya, tanaman tumbuh lebih subur, anakan lebih banyak, dan kita bisa menghemat biaya pupuk karena tidak banyak yang terbuang. Ini adalah salah satu kunci pertanian presisi yang efisien. Sedikit perubahan pada kebiasaan kita bisa memberikan dampak yang luar biasa pada hasil panen dan keuntungan kita sebagai petani. Menjaga kelembapan tanah agar tetap stabil adalah seni tersendiri dalam budidaya padi. Setelah pengairan pertama dan pemupukan, tugas kita belum selesai. Kita harus terus memantau kondisi air di sawah. Jangan sampai terjadi kondisi di mana sawah tergenang tinggi selama berhari-hari, lalu tiba-tiba kering total, kemudian digenangi lagi. Kondisi banjir kering yang ekstrim seperti ini sangat tidak baik untuk kesehatan padi. Ini seperti memaksa tanaman untuk terus-menerus beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah, yang tentunya akan menguras energinya. Usahakan untuk menjaga ketinggian air secara konsisten. Jika air surut karena penguapan atau peresapan, segera tambahkan lagi secukupnya. Jika curah hujan tinggi dan menyebabkan genangan berlebih, segera buat saluran pembuangan agar ketinggian air kembali ke level ideal. Teknik ini sering disebut sebagai irigasi berselang atau intermittent irrigation. Ada periode di mana sawah digenangi dan ada periode di mana air dibiarkan surut hingga kondisi mekok-mekok sebelum digenangi kembali. Metode ini terbukti sangat efektif untuk merangsang pertumbuhan akar menjadi lebih dalam dan kuat karena akar dipaksa untuk mencari air ke lapisan tanah yang lebih bawah. Selain itu, dengan adanya periode kering, aerasi, atau pertukaran udara di dalam tanah menjadi lebih baik, yang sangat bagus untuk kesehatan mikroorganisme tanah dan mencegah pembusukan akar. Jadi, jangan malas untuk bolak-balik ke sawah. Anggap saja ini sebagai cara kita berkomunikasi dengan tanaman padi kita, memahami apa yang mereka butuhkan dan meresponsnya dengan tepat. Sebagai kesimpulan, waktu pengairan setelah tanam padi memegang peranan yang sangat vital. Ini bukan sekadar membasahi sawah, tapi sebuah strategi untuk memastikan fondasi pertumbuhan padi kita kokoh sejak awal. Ingat 3 poin utama yang sudah kita bahas. Pertama, kenali tanda-tanda kesiapan sawah dengan mengamati pertumbuhan akar baru yang putih dan daun yang sudah tegak. Biasanya ini terjadi sekitar 5 hingga 7 hari setelah tanam. Kedua, lakukan pengairan pertama secara bertahap. Cukup setinggi 2-3 cm saja, jangan langsung digenangi tinggi-tinggi. Lakukan di pagi atau sore hari untuk menghindari stres suhu pada tanaman. Ketiga, kombinasikan jadwal pengairan dengan pemupukan. Tebar pupuk terlebih dahulu saat kondisi tanah masih lembab, baru kemudian alirkan air. Cara ini akan melarutkan pupuk dan membawanya langsung ke zona akar, sehingga efisiensi pemupukan menjadi maksimal. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana ini, kita tidak hanya membantu padi tumbuh lebih sehat dan kuat, tapi juga meningkatkan potensi hasil panen kita tanpa perlu menambah biaya input produksi seperti pupuk. Ini adalah bukti bahwa pengetahuan dan teknik budidaya yang tepat bisa memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada sekadar bekerja keras tanpa perhitungan. Semoga ilmu yang kita bagikan hari ini bisa bermanfaat dan langsung dipraktikkan oleh Sobat Tani semua. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kami berharap informasi ini bisa membawa perubahan positif bagi usaha tani Sobat semua. Jika ada pertanyaan, pengalaman, atau mungkin tips lain seputar pengairan sawah,
Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah ya. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai ruang diskusi untuk saling belajar dan bertukar ilmu. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like jika sobat merasa video ini bermanfaat. Dan yang terpenting, subscribe channel ini serta aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, sobat tidak akan ketinggalan video-video terbaru dari kami yang penuh dengan tips dan trik praktis seputar dunia pertanian. Bagikan juga video ini ke teman-teman petani lainnya agar manfaatnya bisa tersebar lebih luas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, terus belajar, dan salam sukses untuk petani Indonesia. Maju terus pertanian kita.